Komputer lo aja. Record to the cloud dong, kenapa to this komputer? Kalau gue di komputer gue biar gampang gue nyarinya, gue nggak percaya sama cloud. Nggak, ya udah record to the cloud. Oke. Yeay, podcast kita hari ini ada bintang tamu, Yeay. yeay. Akhirnya setelah Iya, setelah ada. 2 orang setelah isi kepala kita yang kosong melompong ini bikin podcast berepisode, kita undang dosen dari negara Eropa. Lu dosen kan, Dik? Lu bener nggak? Bener Nggak nggak dosen kan lu? dosen. Lu apa sih, Bener-bener. Dik? Apa? Lu apa sih? Gue dosen, bener sih. Sih, akhirnya ada yang berotak fit. Kamu Lumayan nggak? BTW Dik, kamu kesambet apa Hmm. Dik waktu kok kamu bilang iya waktu ditanya sama Apu? Waktu Karena diajakin? iseng aja, nggak pernah di podcast. Ini kayak gue lebih tepatnya tamu, bukan bintang tamu, nggak ada Iya, bintangnya. dosen tuh Maksudnya, kan tapi lu tiap hari pakai otak, pasti mau, gue udah feeling nih, pasti mau nih kalau ngomongannya tolol dia pasti tapi dateng gue nih, mau gitu. nggak ada hubungannya dengan gue dosen sih, gue karena diajak aku aja. Kalau lu kan Karena gitu temen, sih. Pu. Dia tuh pakai Temen feeling, bu. Pu, paham nggak sih lu? Iya iya pakai feeling, tapi kalau dari awal gue bilang, "Dik, lu mau nggak ikut podcast kita tentang, ketimpangan hak prerogatif perempuan dalam Gue hubungan nggak akan bilang ya, gue akan bilang kayaknya ada orang yang lebih ahli deh soal itu sih ketimbang gue. sih, kan gue udah curiga nih pasti dia mau nih, karena isi omongan dan tiap kali kita ketemu sebenarnya isinya goblok tahu, iya nggak sih, Dik? Terakhir ketemu tuh gue inget kok kita terakhir ketemu tuh waktu sama Bowo. Sama Bu, tahu, gue ketemu lu di Jakarta, kita ketemu lu lagi ada acara konferensi apa di Jakarta, gue lagi di Jakarta terus kita ngopi bareng. Baru Hah? 2023 apa 2022 ya, lu lagi di Hah, Jakarta? enggak, apa sih? Iya, Itu bukan iya, gua. ya Allah, kita ketemu di apa sih, di daerah pusat gitu, di Menteng, kita ketemu di Menteng. Acara apa 2022, 2023 mah sangat recent dong. Masa Sangat gua nggak recent. inget? Habis Gue Covid Lu dong. ngajakin lu enggak dong, Aku enggak. tiap kali lu ngajak gue ketemu, gue bilang iya, makanya lu ngajak gue podcast, Dik gue dik dik, bilang iya juga, gue tenang tenang. nggak Oke, bilang mari kita Enggak, tamu. klarifikasi. tenang. Lu ketuker pasti gua nggak mungkin Nggak lupa. ketukar. Nggak, 2022 nggak. oke, apa? Kita ketemu sama Bowo itu udah lama banget, kayak 2016 Iya, apa terus habis itu 2015 kita sama beberapa Bowo. kali gue pernah ketemu lu kayak di Bali atau di mana gitu, terus habis itu udah dua Dik, dua kali sejak itu ketemu di Jakarta. Waktu itu lu lagi ada konferensi apa, oh nggak ada, ini sekali ketemu, ini 2023, lu lagi ngurusin IT buat suatu konferensi gede di Jakarta, gue lupa apa. Kita makan mie Aceh pinggir jalan, terus habis makan oh mie Aceh pinggir oh iya ya, jalan bener kita juga ya. ngopi. Oh Tuh iya bener kan. juga ya. Jadi Itu nggak kalau ditanya kenapa lu 2023. bilang iya ketika gua ngajak, apa gua nggak pernah bilang iya sama lu. Masa sih? Tapi itu udah mah 2023. Masa 2 Lo tahun lagi lalu sih under itu? lo lagi under medication kali, Pu, jadi lo lupa. Segitu tidak berkesannya ya Oh, pertemuan. gila si Apu nih. Tapi lo begitu ngomong mie Aceh, gue langsung inget sih, oh iya ya, gue mie Aceh. Ingetnya mie Aceh, Dik. Mie Acehnya di Menteng lagi, gue inget tuh, di seberangnya, apa yang Mie Aceh di Menteng. itu loh, Fit, yang Jawa itu loh, yang Jawa, yang Bajikra, Iya, Oh, Mbak di Jingkrak. Oh, seberangnya Mas Bajikra. Iwan. Mas Iwan, iya kan? Mie Ya, Aceh bukan salah Mas. satu Pasti dari itu. bukan Mas ya, karena dia mie Aceh ya. Karena dia mie Aceh, Ya, lu jadi yang Bang. Basnas. Iya, iya. Iwan. Iya, iya, ja. Enak lagi tuh, udah lama nggak makan. Kayak benar, ya benar, gue salah, gue sih inget yang Tuh itu intinya kenapa gue bawa lupa doang, ya? gua tersinggung nih. Gue Yang kenapa diinget gue Acehnya. tapi tapi di 2000 tunggu deh, kayaknya itu bukan Gua sih 2023 deh, Dik. masih di Belanda Karena nggak sih? Karena lu Kenapa? baru kayak lu tuh kayak baru pulang dari, maksudnya kayak lu, on vacation ke Indonesia. Mhm. Gue Sementara lagi ada itu kerjaan gitu, heeh. dan itu nggak mungkin 2023, kenapa? Karena gue masih ngerokok kan. Gue ngerokok tuh, gue inget banget. Iya, Sementara gue gue pun berhenti ngerokok. gue berhenti Kita bisa ngerokok. ngomong itu, gue baru-baru ini berhenti ngerokok. Silakan. Lu nggak Gue apa-apa ngomong ini.
Nggak yang nggak inilah, nggak emang ada masalah apa berhenti ngerokok dan enggak, cuma maksud gue itu nggak mungkin 2023 karena gue berhenti ngerokok Oke. itu Juli 2022. Nah, tapi itu Gue oke, udah Juli 2000, gue kalau kalau bulan dan tahunnya gue berhenti ngerokok gue sangat ingat, nggak mungkin itu oke, itu ya lo 2023. pasti mungkin sih 2022, bisa jadi, Tapi tapi yang pasti nggak waktu ketemu Bowo itu terakhir gitu kan? tapi Nggak ya nggak, oke. kan dalam 2 Mmm, 3 tahun 2 tahun inilah kalau gitu, 2022 3 tahun lalu ya, 3 tahun iya iya inilah iya. ya. Mhm Gue mhm. gue sih curiganya itu sebelum Covid ya, Dik. Itu No belum no, itu Covid dong? sesudah Covid, itu sesudah Oh itu Covid. sesudah Covid ya? Gue nggak ingat kenapa sebenarnya sih itu akan membantu kalau gue bisa ingat kenapa gue ada di Jakarta saat itu. Kenapa gue ada di Jakarta? Ya lu lagi balik aja nggak sih? Iya, tapi kayaknya gue udah lama nggak balik, 2020 gue balik. Bisa jadi 2020 sih kalau gitu, tapi sesudah mungkin bisa jadi nih gue balik pas sesudah Covid 2021, jadi mungkin itu. Ya, kalau Mhm 2021, maksudnya justifiable lah kalau gua rada mhm lupa mhm. 2021. Iya Lagian iya iya, masa setelah Covid tuh kan kayak ini ya, kayak blur ya. Menurut gua dari bener sih, Covid mhm. sampai sampai setelah blur tuh kayak bingung ya, sebenarnya kita udah hidup ampe mana sih ininya, kayak secara tahun tuh kayak nggak make sense gitu loh. Kayak berasa udah lama Yang le banget, tapi baru at yang the lebih same nggak time. mungkin lagi tuh gue kalau berusaha ingat terakhir kali ketemu Fitri tuh gue nggak akan tahu apa terakhir kali kita kayak kompetisi debat Pak itu kompetisi debat yang mana gitu kan yang mana pertanyaannya. itu lebih blur lagi. Dan waktu itu posisinya masih debat atau udah jadi juri, itu juga, udah jadi judge. No no Nggak memory tahu, at all. nggak inget sih, nggak Gue inget sih. bahkan Tapi kayak pasti beberapa kali mmm, tapi pasti pasti kayak I don't know, lo berhenti debat tuh, bentar, lo lulus S1 tuh tahun kapan, Dik? 2009. Oh kok ternyata sama sih? Gue juga 2009. Kita telat setahun berarti ya? Apa lu Oh, 2005 ya, Dik? Gue telat setahun, soalnya gue sempet gue ikut apa sih dulu tuh namanya, kayak pertukaran 1 semester ke Australia. Oh, iya iya iya. alasannya bagus ya? Kalau gue sih telat Saya aja. bagus, kalau gue sih alasannya karena 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 gue sibuk nggak dapet feeling. pacaran. Ya, Gue tapi sih hampir tetep DO, gue sama hampir DO. apapun alasannya tetep telat setahun. Kok Gue hampir ngakak DO? nggak ingat. Oh, iya iya, oke oke. Kenapa lu hampir DO, 2000 Fit? hah? Lu Oh, kenapa hampir DO? gue itu lulus sebulan sebelum DO, karena udah sibuk Kenapa? cari sibuk udah kesenangan cari duit, udah ada kerjaan, debat debat juga, waktu itu ngurusin debat di Kemendikbud kan. Emang cukup Oh, duitnya? yes. Itu Ya lumayan kalau duitnya buat buat usia kita kalau saat buat itu anak lumayan dan banget. anak Jogja, Ya buat ya, anak bener Jogja bener. mah itu inilah cukup dan kerja-kerja yang lain ya, definitely nggak cuma dari situ, tapi itu sih. Dan Lu gue sekarang kerja dikejar-kejar apa, Vin? dosen. So, I'm a partikel bebas sebenarnya sekarang banyak. What I'm doing adalah duh susah nih, gue harus susah menjelaskan, ya ampun ini dosen, gue harus susah menjelaskan. Dik, lu tau nggak, kita tuh udah kayak 1 jam sebelumnya udah sign in duluan, kita harus mempersiapkan omongan kita supaya nggak tolol-tolol banget, karena kita bakal ketemu dosen abis ini. Presentasinya harus bagus. Tapi Kata-katanya, paling tadi ngarung ngidul lagi. Ya, karena gue nggak nyiapin apa. Iya. Anyway, lu kerja apa? Gue penasaran, gue mau tahu, Vin. So, gua itu belakangan tuh, ngerjain yang namanya system change. Jadi Mmm. basically, we're working on new economy model di Indonesia kan model ekonomi Indonesia kan ekstraktif. What we're Mhm. doing, our group of friend is, mencoba untuk memperkenalkan namanya restoratif ekonomi gitu, ekonomi yang So cool. merestorasi, ya dan Iya, basisnya memang local biodiversity, memang mau menguatkan ekonomi daerah karena kayak ya oke lah ekonomi sekarang kan sangat makro ya, tapi ekonomi-ekonomi mikro itu kan sebenarnya yang kalau ada apa-apa, ya kan, kalau ada mhm kiamat-kiamat mhm. kecil seperti waktu Covid itu, they're the one that actually survive gitu. Bener, Tapi nggak pernah heeh. dianggap sebagai kekuatan ekonomi yang serius. Jadi, aku banyak ngurusin nature base ekonomi, apa ya, enabling untuk bikin nature base ekonominya itu jalan, which is kalau di daerah berarti, bantu daerah untuk tahu lihat potensi ekonominya kayak gimana, mostly basisnya forest atau marine gitu kan. Bantu ekonomi daerahnya berarti nguatin UMKM karena most of tulang punggungnya UMKM. Jadi basisnya kayak UMKM gimana bisa ngakses
sumber-sumber, yang bersifat nature itu terus dikelola, dijadiin processing, creating lapangan kerja, tapi basisnya di ekonomi pedesaan sama di, apa namanya, di daerah base gitu. Tapi Tapi juga nyambung sama policy, keahlian yang lo kasih persoalan akses, jadi akses ke resource, access. akses ke Yes, pasar. access to resource, access to the market, ya access to value chain sebenarnya. Jadi Mmm, building the value chain, apa namanya, yang tadinya memang mostly fragmented kan kalau di Indonesia gitu. Terutama untuk yang nature base yang bukan ekstraktif ya, karena kan selama ini ya, ekstraktif yang kalau ngomongin pie-nya ekonomi kita kan ekstraktifnya besar sekali, tapi yang nature base yang non ekstraktif yang dari forest, ya kalau dari agriculture juga mostly monoculture, yang ini yang ya. memang beneran basisnya UMKM, basisnya memang, bisnis yang dibangun sama grassroot gitu. Tapi gimana caranya itu bisa Kasih contoh dong. kasih contoh what I'm doing, beberapa tuh di tempat kita tuh, basisnya agriculture kayak, kakao, coffee, vanilla, terus Ya ya. agroforestry-nya, terus kalau Terus yang kasih most added of value gitu? Ngasih kasih added added value. value karena most of the time kan sebelum-sebelumnya kan barang itu keluar dari kabupaten, raw ya, and that's why Mmm, tidak ada lapangan pekerjaan di kabupaten gitu, karena kita gimana caranya itu bangun di situ ada value chain, jadinya ada pemain tengah tuh juga ada di situ, processing-processing dibangun. Jadi ada kok apa, basis-basis produksi kolektif yang dari, desa, terus dibangun yang, processing di tengah, pemain tengahnya dikuatin, jadi nanti bisa ketemu sama buyers yang baik di sekitarnya aja, karena we believe nggak semuanya harus diekspor, semuanya bisa bisa bener. aja jadi domestic consumption aja. Kayak circular economy bukan sih? Exactly, bisa bisa Ya. banget, circular economy Mmm, masuk ke situ, tapi kita sekarang lebih banyak kalau sekarang kita lebih main termnya tuh responsible bioeconomy. Kenapa? Just mhm. because di Gimana tuh? apa, just Dicatat because, dicatat dicatat di kalau nggak di-update. rencana di rencana pembangunan jangka panjangnya Indonesia itu yang masuk. Jadi yang kita pakai sebagai the hook gitu. Ya green Oke. economy, blue economy, dan we using responsible Gue bioeconomy. boleh ada satu pertanyaan serius lagi, terus habis itu gue akan kembali ke obrolan penting. Boleh boleh. Nggak Kayak usah dulu dibatasin pakai kok jumlah, ini nggak modelnya lebih kayak dari koperasi satu bukan juga sih? Nah, what we're doing adalah apa? koperasi Tunggu, sorry, apa? Gue Apa bilang pertanyaannya? modelnya tuh ketika bilang network antar UMKM itu tuh kayak modelnya koperasi bukan? Gitu. Oh, koperasi is one of the local financing institution yang tersambung sebagai akses finance-nya, gitu. Karena Oh, koperasi kan jadi ada lebih jenis ke koperasi produktif lebih ke simpan ya. pinjam. Oke. Nah, jadi kita biasanya koperasi is part of the value chain definitely, dan koperasi itu kan sekarang ada yang apalagi ada koperasi Desa Merah Putih program, Mmm, bapak, kita. Jadi, mostly itu yang akhirnya sekarang bisa dijadiin engine sebenarnya. Tapi iya. UMKM-UMKM nyambung sama koperasi itu. Oke. Ah, that's so cool. Oke, thanks thanks. Welcome. Tuh tahu nggak lu, Jadi Pu, kerjaan gue itu, Pu? nggak tahu gua. emangnya bener ada kayak meme, apa, kita harus ngajak teman kita ke sekolah apa, ke kerjaan biar ngasih tahu Iya. kita ngapain tuh kayaknya emang perlu ya. Itu kayak Soalnya kan Chandler gitu yang, "Kerjaan lu apa sih oh, nggak sebenarnya?" tahu kerjanya apa. Iya. Nggak tahu gua. Hmm. Nah, kalau kalau gitu kerjaan lu Kerjaan gue Kerjaan ya lu gue dosen, itu kayak hal paling gampang ya dibayangkan ya. tapi apa dosen dong apa? subjeknya? Ya gue dosen di Maastricht University, it's like, universitas di Maastricht di daerah Mhm, Limburg, perbatasan antara Belanda, Jerman, sama Belgia. Di situ gue di FASOS tuh Faculty of Arts and Social Science, mhm. terus gue ngajar S1, program Global Studies. Jadi ini kayak program mahasiswa S1 yang, basically global agak jadi dia, it's like an interdisciplinary program, jadi dia tidak termasuk dalam sebuah disiplin ilmu tertentu, tapi, selama 3,5 tahun mahasiswa S1 ini kayak belajar, tahun pertama isunya environment and economy, jadi kayak persoalan Mmm, lingkungan dan ekonomi, dari sudut pandang dari berbagai sudut pandang termasuk sudut pandang sosial, sudut pandang ekonomis, jadi mereka harus constantly belajar penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk, masing-masing isu. Jadi tahun pertama ekonomi dan environment, terus ada metode penelitiannya.
tahun kedua itu citizenship and migration dan itu lebih ke Betul Mmm. lu ya, apa, topiknya lu ya. bidang gue migrasi, so citizenship and migration again dengan pendekatan yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, terus yang ketiga, what's it called, eee, gas nih, yang ketiga itu, justice and oh Oh, gosh, jadi I don't kayak ada kayak hubungannya Oh, sama law soal land gitu? access ya? Soal law sih rights? nggak lebih ke social inequality, justice and Mmm. social inequality, lebih ke oh, no, 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 actually, I was completely wrong. It's called tolerance and belief. It has nothing to do tapi in talking about tolerance and beliefs, apa, pendekatan Mmm. tolerance and belief is not necessarily like tentang agama atau Ya, ya. kepercayaan, walaupun itu ada. Tapi lebih ke social inequality yang tercipta karena ada perbedaan toleransi, ada persoalan dengan toleransi antara perbedaan kepercayaan, kayak gitu. So that's Mmm. tahun ketiga. Terus Tapi tahun berarti keempat maksudnya kayak students-nya tuh dari mana-mana gitu kan? Dia nggak harus satu fakultas. Bener nggak gua? Enggak, kalau program ini mereka dari Satu Fasos, fakultas. dan jadi mereka emang masuk ke suatu program dan yang inherently interdisciplinary. So the program itself is interdisciplinary, mahasiswanya tidak datang dari fakultas yang berbeda-beda. You know what I mean? Jadi emang mereka memulai sebuah Mmm. program yang inherently interdisciplinary, bukan mereka Oh. belajar dari disiplin yang bermacam-macam and then come to an interdisciplinary program. Tapi Eee, sayang Nama banget, programnya apa you S1-nya? know. Kalau gitu? Global Studies. Oh, Global Studies. It's Oh, a karena iya, Global Studies. Tapi sayang ya, sayang banget kalau misalnya orang lain nggak dapet ini. Misalnya dia S1 tentang I don't know, apa ya, science yang, bisa dipertanyakan etikanya, misalnya kayak gitu-gitu. Sayang banget kalau nggak terus diperkenalkan sama environment oh, and ada economy. biasanya kalau kayak gitu, jadi gua ngajar minor, biasanya kalau yang Mmm. benar-benar mengundang mahasiswa dari Mhm. berbagai fakultas itu biasanya it's not a bachelor program, it's a minor program. Nah, misalnya gua ngajar minor program, eee, Urbanization, Poverty and Development gitu kan. Urbanization, Poverty and Development itu dari berbagai fakultas, hukum, eee ya, ada mahasiswa hukum, ada mahasiswa engineering, jadi tapi mereka Oh, di-approach isu itu berbeda-beda. Terus S2 gue ngajar development and globalization, and then Mmm. ya gue ya bimbingan S3 juga. That's basically my job. Intinya because I cannot do the way Fitri does, maka gue ngajar aja. Terus ta don't fit into the stereotype dong. tapi berarti Nah, PhD lu di apa ya, selain Dik? ngajar gue penelitian sih, tapi penelitian gue Tapi, emang gue tuh hah? aku sebenarnya, sempat apply tapi nggak aku lanjutin, ke Maastricht sebenarnya untuk yang Oh tapi ada ya? short course yang karena waktu itu aku coba nyari rural development tapi khusus kayak di Belanda, Mmm, eee, kayaknya itu ada short course-nya tapi yang kayak ke Afrika gitu loh, Bu, bisa jadi. kayak dari Emang SUNET. Iya. ya, memang menurut gue kalau lo tertarik untuk rural rural like, agricultural studies, Groningen atau apa Wageningen ya di Belanda tuh Wageningen yang sih, cukup terkenal Wageningen yang Wageningen ya, gue banyak selalu ya. kebalik antara 2 hal itu. ISS juga ada tuh, gue kan alumninya, ISS ya, Mhm. International ISS, International Ya, Institute for Social kami minta Studies. maaf kepada para board ASS karena Budika tidak Iya, hafal. I'm such a bad ambassador. Tapi dia punya apa sih, agricultural food and security, so I Iya, don't know, iya, not security, iya. I don't know what the S is. Iya, Sorry, iya, iya. studies. Maybe the S is studies. Studies, Tapi probably. ya itu, eee, Oke. dan tapi ya gitu deh, tapi gue sebenarnya tinggalnya bukan di Maastricht, gue tinggal kayak di Rotterdam, jadi gue bolak-balik antara Oh, Maastricht dan oke. gue Naik kereta? gue masih naik kereta, gue masih commute ala anak Jakarta, 2,5 jam sekali jalan. Why? Kangen ya? Kayak nggak Nah, bisa lepas itu kayak embedded di DNA lo harus jangan commute. enggak sih. Gue, masalahnya gue nikah itu persoalannya. Jadi Oh, oke. suami Oh, gue, tinggal punya tinggal di Rotterdam. iya, suami gue punya restoran, dia lebih lebih Mmm. lebih apa ya, dia nggak bisa hybrid lah ya kalau punya Mhm, restoran. mhm. Gue masih ada beberapa hari dalam seminggu gue bisa hybrid. Jadi kita kayak tempat tinggalnya nyesuaiin buat dia.
Oh, ada restoran Indo? Bukan, Bukan, restorannya dia dari bukan? Italia, jadi restoran Italia. Oh. Tapi no pizza, no pasta. Hah? So it's a Kenapa? regional, ya dia cuman jual like it's a regional. Jadi ternyata ini juga gue Heeh baru tahu, heeh. ternyata makanan Italia itu sama kayak di Indonesia, sangat regional, right? Kayak Macem-macem, iya iya iya. lu nggak bisa bilang makanan Indonesia, lu bilangnya Mhm Padang, mhm. Jawa gitu. Nah, ternyata Italia juga ada seperti itu juga, dia datang dari daerah namanya Puglia, and then di Puglia itu street food-nya namanya panzerotto, jadi it's like a pocket of Mmm, dough, terus di mhm dalam pocket of dough itu ada berbagai ya yang paling klasik, mhm mhm. tomato, mozzarella, basil, terus digoreng. Jadi kayak kayak ini, apa sih kalau di Indonesia Ah, kayak, Kayak pangsit. iya iya iya, kayak bener pangsit pangsit, ya? tapi nggak sekecil dan se-crispy pangsit, ada Iya, yang kayak lebih gede. kayak dari Sulawesi tuh ada tuh yang agak lebih empuk, panada, tahu nggak sih panada? Panada? Oh, iya Ya, iya tapi iya. lebih gede dari panada. Mhm mhm mhm. Tapi kayak gitu Berarti pun. bisa lu fusion dong? Ada yang bisa lu fusion dong? Karena Di isinya bisa restorannya sih enggak. macam-macam. Kalau dia enggak, dia Inspired. bisa Purist. you can definitely do anything with it. Intinya bisa melakukan apapun dengan dough itu, tapi tentunya di restorannya ya dia klasik, klasik Purist dia, Italian. purist. Dia Ya pure. siapa tahu kan ini gabung gitu. Jadi yang ini ada special apa namanya, makanannya? Nama menunya apa nama Panzerotto. makanan? Misalnya tapi dia Special pernah infused dia panzerotto. dia pernah punya, di menunya sekarang udah nggak ada deh, tapi namanya, Panzerotto Zia Maria. Jadi dalamnya kayak, meat stew yang Mhm biasa mhm. dimakan di Puya di hari Minggu gitu kan. Mmm, It's like a Mmm, beef stew. Menurut gue kalau beef stew itu diganti dengan rendang, itu bakal enak. enak enak enak. Iya iya. Jadi True so true. I'm sure it is possible. Tapi rendang itu emang bisa di-fusion ke mana-mana sih. Rendang itu eee, selalu enak. Bisa sih karena kalau buat gua, nggak tahu ya, itu ini my opinion apa apa yang lain rasain, tapi kalau rendang tuh buat gua kayak dia nggak kayak India yang makanan India yang kan karinya India tuh kan strong banget ya. Kalau rendang tuh pakai rempah tapi soft gitu, jadi lebih bisa masuk ke mana-mana ya nggak sih? Iya, gue setuju. Gue merasa Indonesia itu, eee, perbedaannya, maksudnya rempah-rempahnya serupa, tapi kombinasinya beda, and then suddenly it changes everything. Mhm mhm. Tentunya ya, gue lebih suka rendang. Anyway, Tapi suami lo masak masakan Indonesia? Bisa masakan Indonesia? dia Or gue beliin dia, buku masak, maksudnya lu pernah lihat Sambal Sambal and Coconut, tapi yang nulis orang mmm, Australia sih, Australia keturunan Indonesia. Dia pernah makan, apa sih, apa, ikan wako dari Manado, apa sih, kayak mhm masakan mhm. woku. Woku makanan woku. Indonesia yang favoritnya Luigi tuh masakan Manado, itu yang paling pas di lidah. Karena mungkin ada seger-segernya itu ya? Ya nggak sih? Iya. Iya, karena juga Puya itu kan apa, ri re ar daerah dia Area kan daerah pinggir laut, jadi coastal, dia sangat heeh. suka jadi kayak masakan-masakan laut tuh buat dia. Mmm, oke, oke oke. Anyway, Tapi kalau Dika, lu tuh, eee, Sajat itu kamu tuh dari mana sih ininya, asli keluarganya? Maksudnya di Indonesia tuh apa? bokap gue, eee, kakek dari bokap gue di mmm Makassar. Oh bukan, Makassar nggak ya? ada Bukan. keturunan Makassar sama sekali. Dari Mmm, orang Jawa Barat sih, intinya nyokap bokap gue dari oh, Jawa, Ah, kok tapi gue dia pindah Madiun. Gue dari tadi mikir, apa sih nama emang bokap kamu kakak Madiun? Madiun. Tapi maksudnya kemudian Madiun bukan Jawa Barat, that's not what I mean. Bukan Tapi Madiun. kakek oh sudah, oke. Gue dari tadi Iya. berusaha mikirin nama kotanya. Tapi Oh kakek dari Madiun. bokap gue itu Oh, aslinya Madiun, kemudian dia heeh pindah ke Bogor pas, heeh, pas dia, kuliah kan S1. mhm, Dulu kan di IPB, dulu namanya UI. Itu kan bagian dari UI dulu ya. Terus dia mmm. sejak itu ngajar dan selalu di IPB. Jadi, bokap gue lahir di Bogor, nyokap gue Bandung. kok gue dapet kesan lu Sulawesi sih? Bukannya lu Ya ada gua belum sesuatu merasa di ada orang Makassar ya? Sulawesi. Bokap gue itu, ngajar di UNHAS. Jadi sejak gue SD, gue pindah Oh, ke Makassar. Terus Makanya dia baru nggak pindah, ada logat, nggak ada logat Jawa-Jawanya. iya, gue nggak ada logat bahasa, dan logat gue makin, aduh jangan dibahasin soal logat, gue tahu tapi logat dia bahkan nggak ada bahasa. logat Indonesia, men. Indonesianya nggak ada juga. Iya iya. Tapi gue punya teori soal ini. Karena Apa gue apa? besar di Gimana? Makassar, karena gue Heeh. besar di Makassar, gue tuh dulu punya logat Makassar yang kuat, dan Yang nggak kental, pernah kadong gue kadong.
Dan nggak pernah seumur-umur ketika gue dari SD sampai SMA diledekin bahwa gue punya logat bule di bahasa Indonesia gue, karena ada logat Oke Makassar. Terus oke, begitu gue pindah ke UI, mhm lama-lama kan logat Makassar itu hilang kan, jadi pindah mhm, terus tiba-tiba entah kenapa dari mana orang-orang mengatakan bahwa logat bahasa Indonesia gue kayak logat bahasa Inggris, dan gue kayak itu pertama kali seumur-umur gue itu gue itu iya, jadi bahan ledekan ketika gue udah kuliah, dan teori gue itu gara-gara gue kehilangan logat Makassar logat Makassar. Oh, Iya. jadi dia nggak punya logat netral, jadi adanya logat Iya. Makassar, tapi kenapa terjadi bule ya, Bu? Iya, nggak sih ada video di Instagram gitu ya, perempuan dari Makassar, terus dia Mhm menunjukkan kenapa dia ketika dia berbahasa Inggris, jadi ketika dia mhm, berbahasa Inggris, logat bahasa Inggris dia kayak orang Inggris, karena menurut dia mmm, konotasi logat Makassar itu ada sa mirip. seb "Is this it? The answer?" Kenapa Oh, oke. Iya iya, Tapi bisa logat juga. tapi sekarang sih logat logat bahasa Indonesia gue semakin buruk karena gue Mhm, bisa berhari-hari nggak berbahasa nggak pakai. Indonesia. Jadi Mhm, mhm, karena gue ngajar apa-apa dalam bahasa Inggris kan. Jadi sekarang emang ya ini emang nggak bisa membaik aja, udah rusak, udah udah rusak. Udah rusak anjir. apa kok, yang di sini juga rusak. Tapi kita tiap kali ketemu tuh ngobrolin apa ya, gue nggak pernah nanya ini dan gue selalu ngira lu orang Makassar sih, Dik. Oh, dia dari Gue nggak tahu kita Sulawesi. ngomongin apa. Oh, tapi Kita kan itu bener, biasa, maksudnya dia dia besar di Makassar. nggak Iya, besar nggak di se Makassar. Mhm, ternyata Tap nggak tapi berdarah emang Sulawesi gitu kan. mhm. Tapi gue nggak punya darah Makassar sama sekali, mhm dan apa, tapi gue nggak bisa bahasa Bugis, tapi gue tahu tulisan Lontara karena gue SD di sana, mmm, jadi mhm mhm. wajib belajar Oh, Mulok ya tulisan zaman itu? Lontara, mhm, 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 oke. Lo aneh. tahu gue orang apa nggak, Fit? Cina, Kalau kurang jelas kecinaan gue, kan siapa tahu. Cina Tanjung Priok, Sunter. Yes, betul. Ya. Ya udah. Jadi udah jelas semua suku bangsa kita. Dika ada pertanyaan? Lu orang Jogja? Jogja asli, Fit? Oh, aku sebenarnya malah Solo, gue nggak gue lagi lo tau nggak kalau sekarang itu ada ker apa ya, ada reluctance dari orang untuk mengaku kalau dia orang Hati-hati Solo. ngomongnya, Hati-hati nih. ngomongnya pelan. Gue nggak mau harus ngefilter. Oke, Tahu Gue keturunan Solo, Malang, dan mhm, Jogja. Jadi bapakku Jogja, ibuku campuran Solo, Malang, terus gitu. kenapa kenapa ada kehati-hatian soal Solo. Kenapa? identitas Menurut Solo? lo kenapa? Menurut lo Menurut kenapa, lu Dik? kenapa, Dik? Tebak, Dik, kenapa, Dik? Tebak tebak. Mhm, Sekarang banyak Solo orang tuh, sangat timid gitu, sangat sangat apa Timid ya, ya timid. sangat ragu, timid-timid, sangat ragu untuk ngaku kalau orang Solo. emang ada isu apa keluar dari Solo? Gue nggak Dik, ngikutin. ini gampang jangan lu jangan tinggi-tinggi mikir ya, nggak usah tinggi-tinggi. Ganti.